Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hotlan Nahdia Hasibuan dengan NIM 25330003 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perspektif keadilan sosial dalam pengembangan masyarakat Islam. Tema ini sangat penting karena Islam bukan hanya mengatur hubungan Allah dengan manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia agar terciptanya kehidupan yang adil, sejahtera, bermoral, dan harmonis. Pengertian keadilan sosial dalam Islam. Keadilan sosial dalam Islam adalah keadaan di mana setiap seseorang itu memperoleh hak sekaligus kewajiban tanpa adanya penindasan, diskriminasi, atau perbuatan yang tidak manusiawi. Dalam Islam, keadilan bukan hanyalah hukum tetapi juga moral dan tanggung jawab sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berbuat adil sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh manusia untuk berbuat adil dan kebajikan. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya Islam itu harus dibangun di atas nilai-nilai kejujuran, keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak manusia. Prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam. 1. Persamaan derajat, di mana setiap manusia itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membedakannya mana yang kaya dan yang miskin, mana yang pejabat, mana yang rakyat biasa, suku, agama, dan ras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia itu sama, seperti gigi sisir. Yang membedakannya itu hanyalah ketakwaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sangat penting terhadap manusia, karena manusia itu harus memiliki kesempatan yang sama, baik itu di bidang pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan. Masyarakat miskin juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. 2. Keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam Islam, setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban. Keadilan sosial tidak akan tercapai jika seseorang itu hanya menuntut haknya tetapi melupakan kewajibannya. Contohnya itu seperti pemerintah itu harus melayani masyarakat dengan adil. Orang yang kaya harus membantu fakir miskin dengan sedekah, infak, maupun zakat. Dengan keseimbangan ini, masyarakat akan hidup adil dan sejahtera. Kepedulian terhadap kaum yang lemah. Islam itu sangat peduli terhadap kaum yang lemah, seperti fakir miskin, anak yatim, dan kaum duafa. Karena itu, Islam mewajibkan zakat sebagai bentuk dari keadilan ekonomi. Zakat bukan hanyalah ibadah tetapi juga alat pemerataan kesejahteraan sosial. Dengan zakat, kekayaan tidak akan berputar di kalangan orang kaya. Kemiskinan dapat dikurangi dan solidaritas semakin kuat. Selain zakat, ada juga sedekah, infak seperti bantuan kepada masyarakat dalam pembangunan masjid, rumah sakit, dan bantuan sosial. Pengembangan masyarakat Islam adalah proses membangun masyarakat untuk lebih maju dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya bukan hanya untuk kemajuan ekonomi, tetapi juga untuk kemajuan pendidikan, moral, dan spiritual. Beberapa bentuk pengembangan masyarakat Islam. 1. Pengembangan pendidikan. Pengembangan pendidikan sangat penting terhadap masyarakat, karena masyarakat yang lebih berilmu akan lebih mudah menciptakan keadilan. Contohnya itu mendirikan pesantren dan sekolah. Dengan pendidikan ini, masyarakat akan lebih dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mengurangi kemiskinan. Pengembangan ekonomi berbasis syariah. Ekonomi mendorong Islam untuk adil, bebas, tanpa adanya penindasan. Contohnya itu larangan riba karena merugikan pihak lain. Ekonomi bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk sepihak. 2. Solidaritas sosial. Islam harus memiliki rasa persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Contohnya itu dalam bergotong royong dan membantu korban bencana. Dengan adanya solidaritas sosial ini, masyarakat akan lebih saling peduli dan saling mendukung. Tantangan keadilan sosial di era modern seperti kemiskinan, pengangguran, dan korupsi. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud.
Dalam perspektif Islam ini, masalah ini dapat diatasi dengan memperluas pendidikan, memperkuat akhlak dan iman, menegakkan hukum dengan adil, mengelola zakat dengan baik, dan pengembangan ekonomi. Jika nilai-nilai Islam diterapkan dengan benar, maka masyarakat akan lebih hidup adil sejahtera. Peran generasi muda dalam pengembangan masyarakat Islam ini sangat penting. Dalam membangun masyarakat yang adil ada beberapa cara, yaitu dengan belajar sungguh-sungguh, menjauhi perilaku korupsi dan kecurangan, aktif dalam kegiatan sosial, membantu sesama tanpa membeda-bedakan antara yang miskin dengan yang kaya. Mau tahu lebih mendalam tentang perspektif keadilan sosial dalam pengembangan masyarakat Islam? Mari bergabung bersama kami di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.